Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih di channelnya Cing Rudal. Ngeri, udah punya channel nih Cing. Nah, sore ini kita akan ketemu sama bos Aing nih, Bang Rizwan Rusdiansa nih. Ini the best nih. Kalau urusan mobil, culture, dan mobil nggak norak, ya nggak ngencengin mobil nih dia yang paling jago. Ya, udah nggak bakal salah dah. Lihat aja tuh mobil gila tuh. Mobil, pelek udah cakep semua. Jadi begini. Untuk topik kita hari ini kita ngomongin masalah mobil tahun 90-an. Cakep. Iya kan? Relevan nih, soalnya ya yang umur-umur segua gini emang hidupnya dan tahu banget kondisi zaman tahun 90-an itu kita mau di mobil seperti apa. Lagi top-topnya dah zamannya Cing. Itu zaman bukan lomba duit, tapi lomba asa otak tuh. Gimana cara dandanin mobil? Pakai pelek standar, pakai pelek OEM lain kita ceplok-ceplokin ke mobil, jadinya cakep. Bener sih. Nah itu bedanya sih Cing sama yang sekarang Cing. Nah. Kalau yang sekarang kan cuman beli banyak aftermarket Iya. ya enggak? Karena mungkin sekarang juga si internet gampang Cing diaksesnya nih. Kalau zaman dulu kan enggak. Dulu Referensi enggak. cuma dari majalah doang Cing. Gunting majalah dulu. Iya kan? Gue masih ingat zaman gue baru kuliah, gue Mustopo nih, gue cerita nih. Gue masuk tahun 94. Pertama kali Pak Un itu yang nongkrong tahun 94 pertama kali. Itu isinya anak Pancasila tuh. Bahkan bukan anak Mustopo tamu justru di situ. Jadi yang menjadi patokan pergaulan mobil selatan zaman dulu tuh Pak Yunus. Bener nggak Bang? Bener. Iya. Itu manusia-manusia bisa gue sebutin tuh. Istilahnya siapa-siapa ada makhluk-makhluk yang tahun segitu nyebur di Pak Un. Nah, Pak Un itu salah satu isinya tuh anak-anak yang benar-benar kreatif ngebangun mobil. Iya. Istilahnya pelek Mercy dicolok ke Vitara, pelek Jeep dicolok ke Chevrolet Love tuh si Derry Kura tuh istilahnya dilihatnya enak semua. Bahkan ada yang pakai L-Star masuk ke Tab GT, ya kan? Pelek Yoi, juga. iya benar. Apalagi Suzuki Amenity 2 pintu tuh dulu siapa tuh? Ucus apa siapa tuh? Gua lupa tuh. Itu pasti keren. Kalau mereka yang dandanin pasti keren. Sehingga cikal bakal 90-an itu memang startnya emang dari pertengahan 90. Tapi langsung booming tuh keterusan sampai apa istilahnya demamnya tuh nggak di selatan doang, udah seluruh Jakarta udah ketularan lah gaya-gaya yang diangkat sama anak Pak Un itu gaya selatan lah kita bilang. Selatan benar. Nah, apa yang mau kita bicarain sore ini? Icon-icon mobil apa yang dulu booming, sekarang comeback lagi, ya kan? Iya. Kayak yang udah dilakonin sama Bang Rizwan ini adalah dia menjadi salah satu orang yang udah sukses ngejual Estilo udah berapa kali Cing ya? 25 kali kalau nggak salah. Anjir 25 kali. Dia udah ngeracunin nih ke seluruh Indonesia nih. Nah ini salah satu Bapak Estilo. Waduh. Sebenarnya gini sih Iya. Cing, kalau ngomongin masalah Estilo ya Cing ya. Dulu tuh ceritanya, dulu tuh gua seneng banget sama Toyota. Dulu zaman Pak Un, dulu ini gua itu ada salah satu penerusnya Cing Ruli nih. Karena Cing Ruli ngomongin tadi 90 pertengahan, gua baru nongkrong di Pak Un itu 2000 awal. Ya kan itu kan Pak Un itu kayak turun-temurun tuh Cing, Betul, ya enggak? betul, Yang putus. senior gua juga masih ada Iya. beberapa senior-senior yang suka main ke sana gitu-gitu. Dulu tuh masih pakai Starlet. Toyota banget Cing. Iya. Ya kan, Toyota banget sampai akhirnya gua mutusin buat beli Honda nyobain. Honda keterusan. Dan ngomongin masalah Estilo, gue pengen banget punya mobil 2 pintu Cing. Iya betul. 2 pintu keren. Sampai Iya. sekarang juga keren. Iya. Nah, kebelilah tuh Estilo. Sampai sekarang keterusan. Ini Estilo ini adalah Estilo yang kelima. Yang udah gue punya. Iya. Gitu. Nah. Tapi gitu, banyak juga nih Cing yang minta tolong bangun. Kayak kemarin nih gue baru banget selesai ngirim mobil salah satu sahabat gue dari Palembang Cing. Itu minta bangunin di Jakarta karena dia ngomong dia itu nggak ada waktu buat maintain, buat ngeliatin bengkel segala macam. Terima beres deh. Palembang, Lo yang ngatur udah jadi cakep. Iya, kirim balik. udah Nah. gitu. Akhirnya tadi baru gue kirim. Sebenarnya kalau ngomongin Estilo, ngomongin mobil 90-an nih Cing. 90-an ini adalah nostalgic banget sih. Iya, betul. Itu bener-bener zaman keemasan gitu Betul. mobilnya gitu. Jadi yang bangun Estilo atau mobil 90-an lain adalah mobil yang nostalgic. Apa namanya?
sisi nostalgia itu besar. Kayak mungkin zaman dulu tuh dia nggak kebeli mobil itu. Tuh. Iya nggak Cing? Bener dong, nggak kebeli mobil itu, dulu cuma bisa merhatiin doang. Sampai sekarang, jadi wah gue pengen cobain deh nih, sampai baru nih kayak gimana nih. Betul, nih gue ada cerita dikit juga nih. Persis apa yang dilakukan sama Bang Rizwan nih. Kalau gue dulu nongkrong di Meong nih di depan Mustopo, kalau ngelihat Volvo 960 lewat, cakep banget nih orang naik Volvo nih, pejabat. Iya. Ngelihat 300E, kaca bening, zamannya baru Sparta tuh 20%. Iya. Wah gila, ini mobil badai banget. Biarpun kalau sekarang nih pakai siang-siang anyep tuh Cing. Iya, dan zaman dulu kalau punya Volvo, punya Boxer, lu bisa tahu nih, yang punya siapa? Oh yang merah nih, orang Permata Hijau nih. Oh iya. Oh yang ini orang Joglo nih yang punya nih. Iya. Jadi apa? Nggak kayak sekarang, yang kaya udah banyak, jadi lu bingung. Begitu gue udah kerja, tuh 960 gue beli. 300E beli, warna ungu apa tuh? Bornet apa tuh? Bukan ya, apa sih? Bornet. Pernah gue. Emang mobil tahun 89, harganya cuma 30 juta. Pernah gue punya. Iya. Volvo juga cuma 40 juta. 960 atau 61 yang pertama lah tuh. Pernah. Artinya apa? Benar kata dia. Jadi lo mewujudkan mimpi yang dulu nih. Iya. Sekarang udah murah. Jadi Iya. sanggup. Tapi begitu lo pakai lo puas. Anjir, ini dulu kita ngebayang-bayangin ayo udah di belakang kemudi itu mobil. Iya, gitu. benar. Itu sih Cing yang ngomongin masa nostalgia, karena kemarin tuh gua ngeliat memang lagi rame banget Cing mobil tahun 90-an. Iya. Jadi- Persoalannya gue juga pengen punya estilo. Cuman saat ini budgetnya udah gak masuk di akal buat Oh gua. parah. Kenapa? Pertanyaan gue adalah itu. Oke. Kenapa istilah harga mahal? Karena kalau menurut yang gua obrolin Cing, ini hukum ekonomi Cing. Supply sama demand. Tuh. Ya kan? Karena estilo itu dulunya jarang. Pernah Karena punya data nggak? Sampai berapa unit? enggak, kalau datanya sih gua enggak. Tapi kalau gua tahu dari orang-orang zaman itu, karena zaman itu kan gua nggak kebeli deh Cing. Iya. Karena harganya tuh mahal. Hmm. Karena dia pada ngomong gini, dulu itu orang Indonesia tuh anak banyak-banyak, Betul. ya kan? Betul. Nggak efektif kalau pakai mobil 2 pintu. Betul. Kalah sama Starlet Betul. yang 4 pintu. Betul. Udah gitu kan harganya lumayan tuh, jomplangnya. Iya. Nah, Starlet banyak nih, Cing. Keluar. Estilo ini dikit keluarnya. Dikit. Dan dia sangat dekat korelasinya dengan balap liar, Iya. buat balap. Jadi mobil yang utuh tuh jarang banget, Cing. Ya kan? Nah, dan sekarang ini orang mau nyarinya mobil itu dalam keadaan original. Original, betul. Ya kan? Nah, udah jelas nih Cing nih, supply-nya aja udah dikit Udah dikit. dari awalnya. Tapi yang tadi kita obrolin, Iya. masalah nostalgic nih. Orang akan bayar berapa aja asal bisa dapat, Itu mobil. iya kan Cing? Ya udah, supply and demand-nya aja. Iya. Demand-nya tinggi, Supply-nya supply-nya dikit. Iya. Nah, Mahal. Estilo ini udah ada beberapa kali kenaikan harga, Cing. Selama gua ngambil mobil untuk 5 kalinya. Jadi gua dari modal guanya pun naik terus, Cing. Iya. Berarti kan gua tahu kalau harga ini naik terus. Gitu. Karena dari ambilannya aja udah naik nih. Belum harga jual ya, Cing ya. Sekarang 2021 ya. Terakhir gue lihat OLX itu 2014. Sorry gue sebut brand. Dulu aja tuh udah harga 85-90 aja gue udah berasa gila. Anjir ini mobil nih. Iya. Udah 90 juta. Sekarang 90 juta tusukan, Cing, orang. Hah? Kalau ada yang 90 juta tusukan, Ngantrinya sampai Bogor. parah. Sekarang bahan nggak bisa milih itu deh, Cing, antara 150 ke atas deh. 150 tuh nggak bisa milih bahan aja. Maksudnya dalam keadaannya yang so-so aja gitu, Cing. Yeah, Maksudnya kalau yeah. untuk ngomongin masalah originalan itu udah pala 2. Buset. Gila. Nah, dia kan 92 sampai 95 kan ya? Betul. Mengikuti Genio itu kan, Betul, punya Civic iya. itu kan. Ada nggak kelasnya nih? Kalau Morris kan ada MK1 lebih mahal ketimbang MK3 gitu kan Oke. kasarnya. Dia ada nggak sih gitu-gituannya untuk Ada. estilo? Iya. 95 paling mahal. Karena terakhir. Ya. Udah Terus gitu bedanya ada apa? beberapa warna yang memang keluarnya hanya di 95. Apa tuh? Seperti ungu, planet ungu, Iya. pink, Oh, ada pink ya? ada. Pink metalik ya? Iya. Iya. Terus ada warna biru muda. Itu tuh keluarnya yang di 95. Jadi special colornya deh gitu. Nah, itu tuh paling dicari. Kalau hijau ada nggak hijau kayak Genio? Ada. Tuh tahun berapa tuh? Ada yang 93, ada juga ada. Pokoknya yang pink ini nih paling susah. Karena gue dengar terakhir pink standar tembus sampai 350 juta. Buset. Standar.
Iya, gitu. iya. Maksudnya itu juga orang jadi mulai jadi collectible item kali Cing ya. Iya. Jadi tuh orang mikir kalau misalnya worth to pay nih Hmm. dengan aslinya, dan yang paling pengaruh itu adalah surat Cing. Emang banyak yang bersurat? Bukan, maksud gua kayak kan orang bisa aja ngecat pink. Oh, siap. Kalau silsilah dari awalnya pink, Iya. dari Lebih fakturnya mahal. pink Iya. segala macam. Oh itu. Iya. Nah, yang itu masalah warna. Oke. Kalau dari detailnya, kalau velg gue inget, kalau yang 92 balok, palang 5 gede. Begitu yang tahun muda tuh yang jari-jari kecil-kecil tuh yang 95. Iya. Yang pertengahan yang 93 beda nggak velgnya? Sama ya. Sama. Interiornya beda, Cing. Hmm. Interior 95 tuh motifnya beda. Hmm. 1995 tuh beda motif. Dia 95 beda sendiri ketimbang 92 ke 94 nih. Betul. Oke. Gitu. Siap. Terus kayak yang lain-lain lampu lebih belakangnya bergaris kan? Oh dulu enggak, begitu, kalau kan? lampu dia ada perbedaan di Sand Fender. Sand Fender itu cuma ada dari 92 sampai 93. 94 95 tuh nggak ada Sand Fendernya. Oh, dia lebih mulus ya, lebih. Iya, pokoknya nggak ada Hilang Sand ya? Fender. Terus untuk Sand depannya itu ada yang half moon atau kayak American style Cing gitu yang ada mata kucingnya, itu ada keluar cuman 94 95 karena 95 sih karena tidak ada Sand Fendernya. Ya. Tapi itu hanya varian sini aja Cing. Di luar malah Untuk nggak ada? di luar semuanya ada Sand Fender. Oh, ada Sand Fender. Semuanya di sini aja yang membedakan. Iya. Kayak standar Amerika lah ya, depan kuning belakang merah Iya, gitu. iya gitu. Oke, nah itu ini agak loncat sedikit nih. Pengalaman gua bekerja sebagai jurnalis otomotif. Dulu ada istilah Estilo memang 2 pintu yang paling the best. Sampai dia hilang tahun 95. Muncul lah nih temen-temennya yang baru-baru ini nih. Kenapa PW Sirocco laku? Dulu bapaknya pakai Estilo. Ini nggak bohong. Memang harganya emang jauh ya. Dan bukan mobil apple to apple Jepang ketemu Jepang, enggak. Cuman karena sentimental 2 pintu itu. Iya. Hot hatch yang zaman dulu kita bilang Ya. Estilo, sekarang nimbul di Sirocco. Sama kayak Starlet waktu putus tahun 97. Diajar sama apa? Pusio 206, laku keras dulu tuh. Karena memorinya Starlet. Nah, mungkin kalau teman-teman ada yang tahu juga boleh nih ngomong di komen nih. Mobil apa yang dulu sangat memori, yang udah hilang barangnya terus sekarang jadi kayak rebornnya dia tapi di brand lain. Boleh tuh. Iya. Ditulis di komen. Ini Bang Rizwan paling jago nih kalau soal jawab komen nih, ya kan? Oke, Cing. Nah, Estilo. Selain Estilo, mobil apa lagi yang lagi digoreng nih 2021 ini yang era 90-an? Kalau yang digoreng Cing, gue sih ngeliatnya ada beberapa mobil ya. Ada Kalau gue ngeliat Escudo Vitara, iya, apa? Escudo Vitara Bener. tuh rame. Tapi gue yang lagi merhatiin ini Grid Corolla Cing. Nah, iya Grit, betul. Grid Corolla ini lagi menurut gue lagi rame lagi nih Cing nih. Rame tapi belum sampai ke angka fantastis kan istilahnya. Belum. Karena barangnya masih banyak Cing. Satu itu. Kedua kok kayaknya gue nggak yakin nggak bakal sefantastis Estilo ya. Anggap misalnya pasaran gocap 65 paling mentok ya cepet menurut gue ya. Nggak tahu ya, Bener. salah nggak gue kalau ngomong. Benar, tapi gini Cing, kalau ngomongin masalah kayak gitunya karena dia bervariabel angkanya. Kalau Estilo itu startingnya aja udah mahal. Iya. Gitu loh Cing. Jadi kalau misalnya itu mungkin benar kata lo Cing, ada yang 40, ada yang 100. Iya. Tapi yang mobil yang 100 ini akan ngomong, ini yang bedanya sama 40 apa ya? Ah, kita kan bicara Orion kan. Iya. standar kan, iya. Nah, jadi pembandingannya selalu ke situ Cing. Nah, tapi sepengalaman gua ngomongin lagi Estilo, itu mobil satu-satunya yang menurut gua abis gua rapiin, gua dihargain rapiinnya. Kan dulu zaman dulu Cing, mau jual mobil modifikasi itu paling susah. Betul. Bener nggak? Udah deh mas, namanya juga udah nggak standar. Tinggal rontoknya doang. Satu, Iya. kedua, kalau udah ada capnya Rizwan, Capek mobil Rizwan ya deh, itu iya, mobil Rizwan ya. gitu. Jadi kalau kita dulu beli mobil paling malas dibacain tuh bekas si A si B Iya, orang apa. benar. Kalau sekarang udah mulai gini Cing, gue mendingan beli mobil jadi deh, karena ngelihat effortnya, ngelihat waktunya, ngelihat barangnya yang udah sangat amat sulit didapatkan. Jadi orang mikir yang kayak, yaudah deh gue mendingan beli mobil jadi. Iya. Gitu. Tapi gue masih sampai sekarang Cing masih tertarik sama tuh Grid. Balik lagi, gue pengen dandan ini saya sama zaman Pak. Iya, betul. Karena ada temen gue pakai Mono 3, bah gue sih. Iya. Nah, ini kita endingnya tentang Estilo nih. Oke, sekarang
bagaimana caranya Bang Rizwan ini bagaimana cara pilih-pilihnya si Estilo. Kedua, newbie yang baru pengen main Estilo tuh ngarahinnya seperti apa gitu loh, sebagai senior gitu loh. Kalau ngomongin masalah Estilo paling penting nih Cing, kita lihat interiornya dulu Cing. Interior tuh paling penting karena kalau mau ganti interior EG siapin dari 70 juta deh Cing, interior doang. 70 juta, fantastis banget nih Cing harganya. Kalau ngomongin masalah interior standar, kalau bisa interiornya utuh, lengkap semua, sama plafon semua segala macam. Lalu baru kita lihat body. Body karena memang tadi korelasi sangat dekat dengan mobil balap liar ataupun mobil yang sering disiksa. Jadi mobil kadang-kadang udah pada capek nih Cing nih, atau mobil dimodif-modif deh. Lihat dulu mobilnya, bodinya udah enak, mesin Honda itu bloknya aluminium Cing. Sangat ringkih sama panas. Sebenarnya gampang banget. Buat Honda kebanyakan caranya paling gampang Cing. Teman-teman mungkin lagi mau beli mobil Honda, buka tutup radiator Cing. Jangan panas-panas nih, nyembur ya, cuci muka akhirnya ya kan. Jangan. Jadi pas mobilnya dalam keadaan anget-anget gitu, buka tutup radiator. Dalam keadaan mati mobilnya, starter. Kalau tuh radiator stay, airnya boleh dibeli. Kalau tuh radiatornya muncrat, siapin 15 juta deh. Supaya itu pasti kompresinya berat. Oke, jadi dia oli sama air nyampur. Sebenarnya bukan oli sama air udah nyampur Cing, belum sampai dalam tahap itu. Tapi saat mobil itu nanti dalam ke RPM tinggi, putaran mesin yang tinggi, itu air tuh kedorong balik. Kompresi bocor. Ini bukan head melengkung ya? Iya, head melengkung benar. Head melengkung. Kan udah ada ilmunya tuh, double packing aja kan. Montir kampung. Benar. Nah, bisa dengan cara begitu apa enggak? Kalau gue sih nggak pernah Cing. Kalau gue lebih milih slip. Di slap aja, diratain. Karena itu jadinya si kompresi itu akan dorong air supaya keluar dari blok untuk balik lagi ke reservoir yang alhasil mobil jadi panas overheat. Sekarang kalau ganti head doang berapa habisnya? Head doang, ya pokoknya taruh lama jasa 15-20 nanti. Lumayan ya. Iya, jadi kan makanya kan bisa dipertimbangkan juga untuk harganya Cing. Grand Max cuma 6 juta. Iya. Sekarang packing top set, packing segala macam, belum lagi yang mobil-mobil yang lain kan Cing. Namanya juga mobil second nih Cing, mobil berumur. Tapi dari Genio bisa di swap kan, sama kan? Sama. Artinya banyak lah ya. Sama. Untuk spare partnya masih lumayan lah, masih oke lah. Jadi lo semua Cing kalau emang pengen start Estilo, gue juga pribadi rekomen. Karena apa? Banyak yang udah pada rontok, banyak yang udah pada cupu nih kondisinya. Lu pada bangun deh. Biar jalanan jadi cakep lagi nih. Tapi gini Cing, kalau ngomongin Estilo, bahan itu menentukan segalanya. Karena kalau kayak rumah aja Cing, kalau pondasinya miring, mau dikerenin segala macam gimana pun udah habis miring banyak juga. Udah habis banyak nggak cakep juga tuh mobil. Pokoknya startnya tuh harus dari yang cakep dulu. Karena kadang-kadang banyak orang yang mikir, Estilo kan berbagai macam nih Cing nih harganya. Startnya misalnya dari 100, misalnya ada yang jual 100 juta. Terus dia mikir, tapi nggak apa-apa lah, busuk mobilnya, tapi nanti dirapin deh. Sayang duitnya. Mendingan beli yang Pego atau 170 tapi mobilnya seger. Ini juga salah satu note dari gue nih sebagai yang lumayan udah hampir umur pertengahan nih. Gue nyaranin juga. Pertengahan abad dulu gue kalau beli di OLX yang paling murah. Gue sebut brand lagi, sorry. Akhirnya jadi nyesel. Orang jual murah pasti ada alasannya. Dia juga udah nyerah sama tuh mobil. Tapi kita yang namanya songong lagi beger nih, lagi megang duit. Udah yang paling murah aja deh. Berapa ya? 75. Anggap gini aja, gue pernah dulu kecebur punya VW Polo yang tahun 93. Pasarannya masih 100, 110. Ini yang jual 80. Murah. Tapi kan kita karena nafsu dan masih bego lah ya, megang duit lagi segitu-segitunya, emang budget nggak sampai cepet. Gue sikat. Keluarnya 30 juta dandan ini. Nah, belum tentu jadi bener kayak yang harga 120 juta tuh dia jual. Benar. Belum tentu bener. Benar. Karena start dari minus. Betul. Balikin lagi ke nolnya butuh effort. Betul. Belum tentu dapat nolnya, tetap minus. Ada aja. Jadi kalau urusan harga mobil lu patut curiga dengan mobil yang harganya di bawah pasaran, kecuali orangnya emang open. Orang open nih emang udah kena nih Mas, ini. Bisa jadi hitungannya Cing ya. Nah itu seperti apa yang terjadi kalau lu jual mobil di Jepang.
Justru yang defect-nya difoto sama si apa sellernya. Kalau orang kita kan malah nutupin semua. Oh iya jelas. Paling surat mati, surat tidur ya diceritain. Udah mulai lah, culture Indonesia udah mulai ke situ, open. Masalah apa yang jadi minus. Oke, buat yang pengen Estilo ya tadi 10 menit udah kita ceritain dari Cing Rizwan nih. Udah top banget. Next episode kita masih sama Cing Rizwan ngebahas lagi mobil tahun 90-an, apalagi yang bisa lu makan, lu bangun sekarang. Iya. Yeah. Oke, Cing. Jangan lupa tapi ini newbie nih di YouTube. Jangan lupa lu subscribe, like, sama share. Komennya juga jangan lupa. Komen tuh. juga biar rame, ya kan? Benar. Jadi lu juga bisa tahu, Cing. Mungkin Iya. teman-teman maunya ngebahas apa, bisa tulis di komen ya. Ya. Oke. Thank you, Cing. Assalamualaikum.